Maka Allah langsung menjawab, asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Idza qala al-abdu, apabila hambaku di dalam solatnya dia membaca maliki yaumiddin, maka Allah langsung menjawab, majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Idza qala al-abdu, apabila hambaku di dalam solatnya membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah langsung menjawab, hadza baini wa bainal abdi wa li abdi mas'ala. Inilah perjanjian antara aku dengan hambaku di dalam solatnya. Sungguh-sungguh dia mengerjakan, ikhlas dia melaksanakan, serius dia menunaikannya, apa yang dia minta pasti akan aku kabulkan, kata Allah. Nah, ini Bapak Ibu, itu janji Allah kepada kita ketika kita melaksanakan ibadah solat, Bapak Ibu. Nah, ada sebuah kisah. Dahulu ada seorang pemuda. Kemudian pemuda ini berkeluarga, menikah, sudah puluhan tahun berkeluarga, tidak memiliki keturunan. Yang laki-laki ini udah tua, rambutnya udah putih, tenaga udah berkurang, usia udah lanjut. Nah, yang istrinya ini, mohon maaf Bapak Ibu, itu divonis secara medis itu mandul. Nggak mungkin, mustahil. Semua orang mengatakan ya mustahil si itu memiliki keturunan. Tapi apa yang dia lakukan? Allah membimbing kita, memberikan pedoman kepada kita. Bapak Ibu nanti silahkan lihat surah Ali Imran ayat ke-38. Itu Allah bimbing kita itu. Ketika manusia mengangkat tangannya mengatakan mustahil, maka pada waktu itu secara tidak langsung Allah sampaikan kepada kita, tinggalkan semua pendapat makhluk itu, kamu kembali kepada Tuhanmu, tidak ada yang mustahil oleh Tuhanmu. Nah, maka di surah Ali Imran itu Bapak Ibu, itu dijelaskan kepada kita. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Jadi kisah tadi itu Bapak Ibu, itu kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi Nabi Zakaria alaihissalam itu menikah, berkeluarga, puluhan tahun beliau nggak dapat keturunan. Sampai beliau tua, istrinya juga divonis mandul, nggak bisa memiliki. Semua orang mengatakan Zakaria ini mustahil akan memiliki keturunan. Apa yang beliau lakukan? Beliau pergi ke mihrab. Mihrab itu adalah tempat sholatnya. Kemudian apa? Beliau sholat. Sholat, di dalam sholatnya beliau berdoa. Apa yang beliau minta? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, hamba ini ya Allah, semua manusia mengatakan hamba mustahil untuk mendapatkan keturunan ya Allah. Hamba memohon kepadamu ya Allah, berikanlah hamba keturunan yang soleh, soleha. Kelak nanti ya Allah akan melanjutkan perjuangan dakwah ini ya Allah. Engkau maha mendengar ya Allah, Engkau maha mengabulkan ya Allah. Kalaulah kepada yang maha mendengar, maha mengabulkan hamba memohon ya Allah, tidak ada jawaban, tidak ada solusi, kepada siapa lagi hamba ingin memohon ya Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi, turun ayat yang ke-39-nya langsung. Allah jawab langsung doanya. Fanadatshul malaikah. Fanadatshu. Allah buka dengan huruf fa. Bukan huruf waw, bukan huruf summa. Kalau huruf waw Bapak Ibu, wanadatshul malaikah, Nabi Zakaria tadi sholat, dia berdoa, selesai sholat baru ada jawaban. Kalau hurufnya summa nadatshul malaikah, Nabi Zakaria itu sholat, dia berdoa, selesai sholat, ada jeda baru datang doa, jawaban. Ini huruf fa. Huruf fa itu kalau dalam bahasa Arab namanya harfun atfin rabitin baina syai'aini bilal hudud. Huruf penghubung dua kejadian tanpa jeda. Mana dua kejadiannya? Kejadian pertama, Nabi Zakaria berdoa. Kejadian kedua, doanya langsung dijawab. Beliau dalam keadaan sholat. Oleh karena itu, dijelaskan oleh ayatnya, fanadatshul malaikah wa huwa qaim. Nabi Zakaria ini masih dalam keadaan berdiri dalam sholatnya di mihrab. Datang malaikat, kata malaikat, Zakaria, permintaanmu tadi, permohonanmu tadi dikabulkan oleh Allah. Kamu akan diberikan seorang keturunan, anak laki-laki. Annallaha yubashiruka biyahya.
Allah langsung yang memberi nama dengan sebutan Yahya. Kenapa Allah beri sebut nama Yahya? Yahya itu artinya adalah yang maha hidup. Tadi semua orang mengatakan mustahil Zakaria akan memiliki keturunan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jika kamu mau kembali kepada aku, kata Allah, tidak ada yang mustahil. Nah, itu Bapak Ibu. Ini kisah Nabi Zakaria punya masalah, beliau sholat, memohon, ada jawaban. Kita umat Muhammad, umat Nabi Muhammad ini, dengan keistimewaan Nabi Muhammad, dengan kemuliaan beliau, sebelum ada masalah, Allah dah tunggu kita. Allah dah panggil kita. Apa buktinya? Bapak Ibu lihat surah Al-Baqarah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kata Allah, hei hamba-hambaku semuanya, kamu dalam hidupmu pasti punya masalah. Pasti ada ujian, pasti ada cobaan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir sore hari ini kan mau berbuka, Pak. Ada enggak yang enggak punya masalah? Coba angkat tangan Bapak Ibu. Ada enggak yang enggak punya masalah? Anak ada yang angkat kan, berarti apa? Banyak masalahnya. Jadi kita yang hadir sore ini tidak ada yang enggak punya masalah semuanya ini. Mungkin masalah tadi di luar, atau masalah dengan keluarga, atau masalah dengan tetangga, atau masalah dengan mertua, atau masalah dengan minantu. Semua punya masalah. Nah, kata Allah, jika kamu wahai hamba-hambaku punya masalah, yuk datang kamu kepada aku, kata Allah. Wasta'inu. Wasta'inu itu kan kata kerjanya perintah. Datang sini, kata Allah. Dengan apa? Dengan sabar. Sekarang wasta'inu itu kita ganti, Bapak Ibu, dari yang perintah meminta. Buang wawnya, ganti dengan nun menjadi nasta'in. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu sehari semalam membaca nasta'in berapa kali? Berapa, Bu? Sehari semalam berapa kali wak mengucapkan nasta'in? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa kali, Bapak Ibu? 7 balik kali sehari semalam. Kalau dikabulkan oleh Allah, bagi kira, Bapak Ibu. Nah, kata Allah, kamu ini punya masalah, kamu banyak ujian, banyak cobaan. Langkah pertama, kata Allah, kamu terima dengan sabar semua dulu. Tidak usah mengeluh. Tidak usah mengeluh, tidak usah menyalahkan, tidak usah berburuk sangka. Terima semua dengan sabar. Kalau kamu sudah terima dengan sabar, kata Allah, maka aku akan bimbing kamu ke jalan solusi masalahmu masing-masing. Maka kata Allah, Bapak Ibu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu mau mendekatkan dirimu kepadaku, kata Allah, akan aku ganti semua permasalahan hidupmu dengan nikmat, dengan solusi dari jalan yang tak pernah kamu sangka, dari jalan yang tak pernah kamu duga. Bisa berupa rezeki, bisa berupa nikmat, bisa berupa rahmat. Itu bisa solusi dari permasalahan hidup kita, Bapak Ibu. Kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah. Cukup dengan itu? Enggak. Yang kedua apa kata Allah? Wassalah. Kamu bawa dalam salatmu. Kamu datang kepadaku, kata Allah, bawa dengan salat. Dengan salat itulah kita sampaikan permasalahan hidup kita kepada Allah, Bapak Ibu. Kita sampaikan. Jadi 5 kali sehari semalam kita dipanggil oleh Allah. Pagi, hayya 'alas shalah. Kata Allah, hei hamba-hambaku, yuk bangun. Kamu tadi malam punya masalah enggak? Mungkin kamu marah-marah sama anakmu, bertengkar dengan istrimu, salah paham dengan mertuamu, atau dengan tetanggamu. Pagi ini kata Allah, bangun. Datang kepadaku, aku berikan solusinya. Zuhur, hayya 'alas shalah. Hei hamba-hambaku, kamu tadi beraktivitas, mungkin siap sahur tadi, karena kebawaan kamu keletihan, ada masalah bersenggolan dengan tetangga, dengan orang lain, kamu kesal, sekarang sini kata Allah, aku berikan solusinya. Asar juga begitu, hayya 'alas shalah. Maghrib, hayya 'alas shalah. Hei hamba-hambaku, kamu baru mau berbuka kan? Datang sini kata Allah, aku berikan solusi dari permasalahan hidupmu hari ini. Isya begitu juga, hayya 'alas shalah. 5 kali sehari semalam, Bapak Ibu, dipanggil. Kemudian kita bertanya, ya Allah, untuk apa hamba sholat? Kata Allah apa? Kamu itu banyak masalah, kata Allah. Kamu itu banyak ujian, banyak cobaan. Oleh karena itu, kamu datang kepadaku, aku berikan semua permasalahan hidupmu itu, aku berikan solusinya. Dengan apa? Hayya 'alal falah.
Hayya 'alal falah itu apa arti Bapak Ibu? Hah? Kemenangan. Kalau hayya 'alal falah itu bahasa jamaah takwa aku Bapak Ibu, bukan kemenangan. Tapi apa? Success and happiness. Sukses dan bahagia. Kata Allah, "Hei, kamu mau bahagia enggak? Kamu mau sukses enggak?" kata Allah. "Kalau mau, sini, datang padaku," kata Allah. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu bekerja cari apa? Kita bekerja cari apa Bapak Ibu? Cari harta. Yang punya harta siapa? Allah. Bapak Ibu ingin kaya, yang punya kekayaan siapa? Allah. Bapak Ibu ingin sukses, yang punya kesuksesan siapa? Allah. Bapak Ibu ingin sehat, yang punya kesehatan siapa? Allah. Sekarang Allah panggil Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak mau datang, gimana ceritanya? Nah, yang punya semua itu Allah. Sekarang Allah panggil kita, hayya 'alas shalah, hei hamba-hambaku, sini kata Allah. Kalau kamu mau kesuksesan, mau kebahagiaan, datang padaku kata Allah. 5 kali sehari semalam kita dipanggil dengan suara azan Bapak Ibu. Azan itu asal katanya uzun. Uzun itu artinya telinga. Jadi azan itu adalah suara panggilan yang diperdengarkan kepada orang-orang yang punya talingo. Jadi kalau ada azan tak tiba-tiba yang mati nak ada telinga itu. Beko dapat masalah, barunya tu. Hunde masalah hamba balik mana ya Allah, balik wah. Enggak taluk jam boleh. Itu. Dipanggil Allah enggak datang-datang, dapat masalah baru terasa. Itu Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu ini Ramadan. Ramadan ini kita tingkatkan ibadah kita Pak Ibu. Tingkatkan ibadah. Siang kita berpuasa. Malamnya nanti kita laksanakan qiyamul lail. Salat tarawih berjamaah. Supaya apa? Tingkatkan Bapak Ibu nanti ibadahnya. Supaya Allah itu selalu berikan kemudahan kepada kita. Allah berikan kesuksesan dan kebahagiaan kepada kita. Jadi jangan Bapak Ibu siang berpuasa nanti malam hilang. Itu tidak nyambung dia. Karena dia satu paket. Antara puasa dengan qiyamul lail itu dia satu paket. Tarawih dengan puasa itu satu paket Bapak Ibu. Maka hadisnya itu 2. Hadis yang pertama kan man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu siang. Yang berpuasa kata Nabi, siapa saja dari umatku yang banyak ini yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah kata Nabi, kemudian dengan imannya itu dibuktikannya. Jadi iman itu Bapak Ibu bukan di ucapan tapi pembuktian. Apa buktinya? Dilakukannya puasa di siang hari. Ini puasa bukan sembarang puasa. Nama puasanya adalah puasa Ramadan. Dilaksanakan di bulan Ramadan. Itu bukti dia iman. Nah, ihtisab. Kemudian dia introspeksi diri. Mungkin dia pernah melakukan kesalahan. Dosa-dosa yang telah dia lakukan. Dia bertaubat pada waktu itu. Sungguh-sungguh berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi. Akan meninggalkan semua yang perbuatan-perbuatan yang salah yang pernah dia lakukan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosanya sejak dia balik sampai saat itu juga. Itu siang. Malam datang lagi hadisnya, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja dari umatku ini kata Nabi yang melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan, yaitu solatnya bukan sembarang solat, nama solatnya solat tarawih. Tarawih itu asal katanya Bapak Ibu tarwiyah. Tarwiyah itu artinya amalan yang dilakukan sehingga menimbulkan ketenangan, ketentraman di dalam hati. Itu namanya tarwiyah. Bapak Ibu lakukan berulang-ulang. 4 salam, 4 salam, 3 salam. Karena dia diulang-ulang, maka dijamakkan menjadi tarawih. Jadi tarawih itu Bapak Ibu sifatnya, nama sholatnya qiyamul lail. Itu diabadikan sampai sekarang, dipertahankan menjadi sholat tarawih. Sholat yang Bapak Ibu kerjakan di malam hari di bulan Ramadan yang akan menimbulkan ketenangan, ketentraman di dalam jiwa. Caranya gampang saja Bapak Ibu. Bapak Ibu kan datang ke masjid ini nih, dari rumah, dari segala macamnya. Kan banyak bawa masalah itu. Mungkin ada yang pusing kepalanya, banyak masalahnya, utang piutangnya belum selesai, ada yang dicari orang, ada yang stres datang dia ke masjid ini. Kemudian sholat isya berjamaah. Setelah itu dia sholat tarawih. Pulang dari masjid ini, kalau masih tidak ada perubahan sama dengan dia datang, berarti ada masalah dengan sholatnya. Tapi kalau dia pulang membawa ketenangan, ketentraman, kenyamanan, berarti sholatnya diterima oleh Allah. Itu saja Bapak Ibu. Kenapa itu? Tandanya itu, sholat itu Bapak Ibu,
Solat itu asal katanya silah. Silah itu kalau diturunkan lagi menjadi wasilah. Silah itu berasal dari silaturahmi. Silaturahmi itu adalah hubungan yang dibangun dengan kuat. Silah membangun hubungan yang kuat. Ketika Bapak Ibu bertemu dengan seseorang, itu bukan silaturahmi namanya. Silaturahmi itu ketika berpisah. Ketika kita berpisah, ada rasa kangen yang muncul. Sehingga selalu mendoakan, memberikan yang terbaik kepada dia. Itu kekuatan dari silah yang dibangun. Bapak Ibu datang ke masjid, melaksanakan solat, membangun silah, kekuatan hubungan kuat dengan Allah. Kemudian setelah solat, tidak ada pengaruhnya. Berarti ada masalah di dalam silahnya. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Nah, indikatornya itu. Bapak Ibu solat. Oh, saya kan udah solat Ustaz. Ya, Bapak Ibu solat. Tapi pertama, tidak ikhlas. Maka tidak dapat. Saya solat Ustaz. Iya, Bapak Ibu solat. Tapi main-main. Tidak serius. Allahu Akbar. Hanya bentuk kani nyetiup angin, rabah ke mungko, goyang ke belakang. Kalau tidak Allahu Akbar, kita bacanya merekkan seruang kawannya. Oh, mangga merek kain ini. Tidak serius, makanya tidak dapat dinya tu. Apa yang dibangun silah dengan Allah itu tidak dapat. Selesai solat, ya dia seperti itu juga. Nah itu Bapak Ibu. Jadi solat ketika Bapak Ibu laksanakan itu ibadah solat, Bapak Ibu membangun suatu kekuatan yang kuat dengan Allah. Fa'idha qadaitumus shalah fazkurullaha qiyamau wa qu'udau wa ala junubihim. Kalau kekuatan silahnya itu dibangun kuat dengan Allah, ketika Bapak Ibu selesai solat, ada apapun yang Bapak Ibu kerjakan, pasti akan disertai dengan Allah. Pasti baik semuanya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan ibadah kita, terutama sholatnya dijaga, tidak hanya puasa, karena dia ini satu paket ini Bapak Ibu. Siangnya berpuasa, malamnya lakukan dengan ibadah sholat. Jadi, kita jaga sholat kita jaga puasa kita, sehingga nanti di akhir Ramadan ini Bapak Ibu, kita mendapatkan la'allakum tattaqun. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, banyak di antara hambaku, kata Nabi, mereka berpuasa hanya dapat haus dan lapar. Tidak dapat dari hikmah puasa itu tadi. Karena apa? Pertama, dia tidak ikhlas. Yang kedua, tidak sungguh-sungguh, tidak serius, main-main. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, Ramadan kemarin belum sungguh-sungguh, Ramadan tahun ini juga belum sungguh-sungguh, kita butuh berapa kali lagi Ramadan untuk bersungguh-sungguh. Allah berikan kesempatan. Itu jawaban ada pada diri kita masing-masing Bapak Ibu. Nah, jadi jadi Bapak Ibu, kita yang hadir pada sore hari ini berbahagialah. Kenapa berbahagia? Ramadan tahun kemarin kita punya teman. Mungkin Bapak Ibu juga ikut berbuka di sini, bawa teman. Teman duduk di sampingnya. Kemudian mungkin ada istrinya, pergi sholat ke masjid, bawa istri, kemudian siap tarawih, ketawa bersama. Tapi sekarang teman itu sudah nggak ada lagi. Dia sudah dipanggil oleh Allah. Mungkin ada istri atau suaminya sudah dipanggil duluan oleh Allah. Kita tinggal. Itu kata Allah, yang pulang itu nikmatnya sudah cukup. Sudah cukup, maka dia disuruh pulang. Nah, dia pulang, pergi bukan untuk hilang, tapi dia menunggu kapan kamu menyusul, kata Allah. Nah, kamu yang tinggal ini, kata Allah, mungkin dosamu masih banyak. Kesalahan-kesalahanmu masih banyak. Aku pertemukan kamu dengan Ramadan, kata Allah. Dengan cara inilah aku ampuni dosa-dosamu yang banyak itu, jika kamu sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Itu kabar baik Bapak Ibu. Kabar buruknya, kabar buruk, kita yang hadir pada sore hari ini, itu tidak ada jaminan bisa bertemu dengan Ramadan tahun esok. Ada enggak apa-apa itu ibu-ibu yang ada PSK bisa bertemu dengan Ramadan tahun besok? Ada? Tidak ada kan? Kalau tidak ada, itu kabar buruk itu. Oleh karena itu, manfaatkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Jadi persiapkan diri kita Bapak Ibu, disusun perencanaan, saya Ramadan tahun ini apa yang mau saya lakukan. Ibadah apa yang Bapak Ibu ingin khususkan. Kalau ibadah sholat, tekuni. Kalau mau baca Quran, tekuni. Tapi jangan dibolong-bolongkan Bapak Ibu. Puasanya siang, malamnya hilang. Itu nak mau tidak. Karena semua ibadah itu satu paket ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan Bapak Ibu yang menyinggung perasaan Bapak Ibu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Hadana wa iyyakum ajma'in wa rahmatullahi alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.